Hadis yang diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhu, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu. Ya. Disebutkan bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyela-nyela ya, jenggotnya ketika di dalam wudu. Ya, jadi beliau menyela-nyela jenggotnya, artinya jenggot beliau lebat memang. Kemudian ketika berwudu maka sela-sela jenggot ini atau ya kemungkinan ada hal atau kulit-kulit dari jenggot yang belum terbasahi itu bisa dibasahi atau bisa dibersihkan. Seperti kita menyela-nyela di antara jari-jari tangan kita itu untuk membersihkan kemungkinan-kemungkinan ada yang tidak tersentuh air atau ada yang ya, masih kotor. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyela-nyela jenggotnya di dalam wudu. Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Nah, sehingga kadang-kadang kita salah di dalam memahaminya. Kenapa? Karena hadis ini sudah ada yang mensahihkan, yaitu Ibnu Huzaimah, maka kita sebut hadis ini sahih. Nah, pemahaman semacam ini perlu sedikit diluruskan. Karena pensohehan dari sebagian ulama hadis ini belum menunjukkan bahwa itu benar-benar sahih. Karena ulama hadis ini juga kadang-kadang berbeda pendapat di dalam menilai sebuah hadis. Sebagian mengatakan hadis itu sahih, sebagian mengatakan hadis itu dhaif. Dan di sini ada semacam ketentuan. Ya, karena ketentuan ini memang sudah bisa dibuktikan secara menyeluruh. Ya, bahwa pensohehan hadis selain yang dilakukan oleh Bukhari dan Muslim ini tidak menjamin hadis itu benar-benar sahih. Ya, kalau pensohehan hadis dilakukan oleh Bukhari dan Muslim, maka itu menjadi jaminan hadis itu pasti sahih. Sehingga hadis-hadis siapapun yang di pensohehnya itu bukan Bukhari dan Muslim, masih ada kemungkinan bahwa dia salah. Ya, termasuk diantaranya ini kadang-kadang banyak yang menganggap atau meyakini bahwa ya, kalau sudah disahihkan oleh Al-Albani ini tidak perlu dikoreksi. Nah, ini juga hal yang perlu dikritisi karena Al-Albani ya, ini kenyataannya juga di dalam beliau mensahihkan hadis itu seringkali juga tidak benar, artinya perlu dikoreksi kembali. Bukan karena kita lebih alim dari Albani, bukan kita lebih pandai dari Al-Albani, tidak. Tetapi karena kita melihat memang ada yang salah dari pensahihan hadis menurut beliau. Dan ini tidak menyalahi ketentuan atau kaidah di dalam hadis. Karena pensahihan oleh seorang ulama ini sebenarnya kan hasil penelitiannya, ya, yang tidak bersifat mutlak. Bahkan seandainya Bukhari dan Muslim pun dikritisi, ya, ini masih tetap ada juga yang berani untuk mengkritisi. Nah, seperti adanya beberapa perawi dari Bukhari yang disinyalir banyak menceritakan hadis-hadis Israiliyat. Ya, ada yang mengkritisi demikian, sehingga harus tetap diteliti kembali. Apalagi selain dari Bukhari dan Muslim. Nah, di sini disebutkan oleh Ibnu Hajar bahwa hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Setelah kita teliti bahwa ternyata hadis ini ya tidak benar sahih seperti yang dikatakan oleh Ibnu Huzaimah. Ya, karena hadis ini ya termasuk hadis yang lemah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ma'in. Bahkan Ahmad bin Hambal mengatakan tidak ada satupun hadis yang sahih tentang menyela-nyela jenggot tersebut di dalam berwudu. Jadi, ya, artinya bahwa semua hadis yang menceritakan tentang menyela-nyela jenggot di dalam berwudu, maka itu adalah tidak sah, ya, menurut penelitian dari Ahmad. Nah, sehingga perbuatan ini tidak menjadi sebuah kewajiban dan juga tidak menjadi sebuah sunnah. Jadi bagi yang tidak berjenggot tidak ada masalah, ya.
Bagi yang berjenggot maka tidak ada kewajiban dan tidak pula disunahkan untuk menyela-nyela jenggotnya ketika dia sedang berwudu, ya, karena hadis yang mendasarinya adalah hadis yang lemah.